Hai, perkenalkan nama saya Desti Ayu Ramadhania, peserta Latsar CPNS Kabupaten Subang tahun 2025. Pada Learning Journal kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit mengenai adaptif dan kolaboratif, yang merupakan bagian dari nilai-nilai ASN berakhlak. Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan seperti yang didefinisikan oleh Robbins pada tahun 2003. Intinya, adaptif adalah kemampuan untuk terus menyesuaikan diri di tengah perubahan yang dinamis. Lalu, bagaimana penerapan budaya adaptif? Ada beberapa poin penting. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan yang lain. Ciri-ciri individu adaptif adalah 1. Selalu berpikir ke depan. 2. Tidak mudah mengeluh. 3. Tidak mencari popularitas. 4. Memiliki rasa ingin tahu. Dan yang terakhir, memahami yang akan diperjuangkan. Selanjutnya, kita beralih ke materi kolaboratif. Kolaborasi itu sangat penting. Terdapat 6 kriteria yang ada di dalamnya, yaitu 1. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Proses kolaborasi yang efektif biasanya meliputi tahapan-tahapan berikut ini. 1. Trust building atau membangun kepercayaan. Kedua, face-to-face dialog atau dialog tatap muka. Yang ketiga, komitmen terhadap proses. Yang keempat, pemahaman bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome atau hasil yang diharapkan. Lalu, konsep penting dalam proses kolaborasi antar sektor adalah Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan. Bentuk-bentuk penerapan WOG meliputi 1. Integrating Service Delivery, yaitu proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Kedua, koordinasi dan kolaborasi, yaitu pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, serta yang mencakup kontrol publik dan politik di otonomi administrasi. Dan yang terakhir, culture change atau perubahan budaya, yaitu konsep-konsep sosial, budaya, dan organisasi. Keuntungan dari penerapan WOG yaitu diantaranya outcomes focus, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektor masing-masing. Kedua, boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Ketiga, enabling, yaitu membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang terakhir, strengthening, prevention, mendorong pencegahan terhadap masyarakat yang mungkin berkembang lebih jauh. Demikianlah pemaparan mengenai nilai adaptif dan kolaboratif. Kedua ini merupakan nilai yang sangat penting bagi kita sebagai aparatur sipil negara dalam menghadapi perubahan dan mencapai tujuan bersama. Terima kasih.